Hai guys, video kali ini kita akan bahas tentang pengalaman saya first time minting. Nah, apa itu minting? Saat sebuah project NFT launch pertama kali, ada sebagian orang yang berhasil mendapatkan whitelist dengan beberapa macam syarat. Nanti dibahas di video ini syaratnya. Nah, saat kita mendapatkan whitelist yang biasanya jumlah whitelist itu cuma 1000 atau 2000 orang aja, mereka itu bisa mendapatkan NFT-nya saat pre-launch, biasanya 1 hari sebelum public launch. Nah, proses minting adalah proses membeli NFT saat pertama kali pre-launch. Nah, saya mencoba untuk merasakan prosesnya, pengalamannya setelah saya riset berminggu-minggu, dan saya pilih satu project yang menurut saya hype, bagus, lalu saya minting project ini. Nah, pada video ini saya belajar banyak hal. Saya belajar banyak hal dan prosesnya saya tunjukin sama teman-teman semua sehingga ini bisa jadi gambaran bagi teman-teman semua saat nanti ingin mencoba untuk minting NFT kalian yang pertama. Disclaimer, video ini adalah video cerita sharing dari saya sebagai pelaku NFT dan bukan sebuah ajakan atau bukan sebuah financial advice, bukan sebuah saran dalam investasi keuangan. Jadi NFT ini ada risikonya, perlu teman-teman riset sendiri dan perlu teman-teman putuskan dengan kepala dingin, Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Silakan nonton videonya, enjoy. Nah, kita mulai dari projectnya dulu ya. Jadi project yang saya bidik saat ini adalah namanya Bored Bunny. Di OpenSea itu banyak sekali project-project yang luar biasa berhasil, di samping yang banyak yang gagal juga. Tapi ini salah satu project yang menurut saya happening ke depannya. Nah, di sini kalau kita lihat di OpenSea ini marketplace. OpenSea adalah marketplace untuk NFT. Jadi OpenSea.io adalah sebuah marketplace kayak Tokopedia, isinya NFT semua. Nah, project itu kayak Tokopedia-nya itu disebutnya project, di mana satu project itu bisa punya banyak produk di dalamnya. Nah, biasanya satu project itu ada 5.000, 10.000 item di dalamnya dan itu tidak bertambah. Nah, sebuah project NFT itu nilainya bisa terus naik. Ya, kita lihat nih ada top 5 project di OpenSea saat ini. Top 1-nya adalah Mutant App Yacht Club. Kedua adalah Bored App Yacht Club, lalu ada Prime App, ada CryptoPunks, dan ada Doodles dan lain-lain. Nah, project ini bisa teman-teman lihat ya, volumenya besar sekali. Yang terbesar ini volumenya Mutant App, 25.399 Ethereum. Tinggal kalian kalikan 55 juta ya. Saat ini kalau nggak salah 54 sampai 55 juta harga satu Ethereum ya. 55 juta aja kita bulatkan kali 25.399. Nah, berapa hasilnya di sini? Ya. Segitu volume. Jadi artinya perputaran uang di satu project itu segitu. Kok bisa berputar uangnya? Karena gini, saat suatu project di launch, itu katakanlah dia launch ada, kalau di sini Mutant tuh ada 17.000 item. Nah, 17.000 item tuh diborong sama orang-orang, dibeli. Ibarat kayak apartemen. Ini kita ngedevelop sebuah apartemen, ada 17.000 unit atau 10.000 unit. Lalu unitnya kebeli semua tuh, sold out. Nah, unit kebeli sold out, ya developernya dapat uang kan? Itu first income-nya mereka. Yang beli juga dapat barang berbentuk unit apartemen. Nah, si unit apartemen ini kan seiring dengan perkembangan projectnya, developernya membangun si towernya sampai jadi sampai nanti bahkan dihuni dan berkembang, itu kan biasanya harganya naik dan signifikan gitu. Jadi biasanya orang beli apartemen harga 200 juta, pas udah berapa tahun kemudian tuh bisa dijual 700, 800 juta. Itu yang terjadi, makanya banyak yang flipping properti kan, beli pas murah belum jadi tapi sudah jadi dijual lagi. Nah, di NFT ini luar biasa, kita nggak perlu waktu hitungan tahun untuk flipping berkali-kali lipat. Ini orang-orang di sini sudah banyak yang bisa flipping dari modal jutaan rupiah terus bisa dapat miliaran rupiah loh dari penjualan satu unit NFT. Karena saat mereka beli mungkin mereka juga nggak nyangka ini project akan hype sekali. Tiba-tiba Justin Bieber beli, Snoop Dogg beli, tiba-tiba
artis-artis ya pada beli, kayak Steve Aoki itu bahkan mamahnya disuruh beli NFT, harganya miliaran. Kenapa? Karena mereka ngelihat si project ini bagus, community-nya keren, ada benefitnya, dan orang-orang sukses, orang-orang yang terkenal pada beli unitnya, pada beli NFT-nya. Ibarat gini, katakanlah saya punya apartemen, terus apartemen ini dibeli sama artis-artis. Itu kan orang-orang yang bukan artis atau sama artis itu kan akan tertarik ya untuk beli juga, karena kalau gue beli apartemen di situ gue bisa punya tetangga si A, si B, si C. Nah, si project ini itu nggak cuma jual NFT atau gambarnya, tapi yang dijual adalah utility-nya, benefitnya apa kalau join. Pertama, status sosial. Oh, berarti kalau gue beli katakanlah Bored Ape Yacht Club, oh berarti gue ini prestis nih, nggak semua orang bisa punya ini, dan harganya miliaran loh satu itemnya. Ya, terlepas dari ada yang beli waktu murah, ada yang beli waktu mahal. Nggak sedikit juga orang beli BAYC ini pas lagi mahal juga, karena tahu nggak apa-apa beli mahal, nanti juga harganya bisa naik lagi. Nah, bayangin prosesnya ini ya, orang beli itu cepet gitu loh, dan naiknya itu paling hitungan berapa bulan, 4 bulan, 6 bulan itu bisa miliaran. Itulah kenapa project NFT ini sangat-sangat hype. Kalau kita dapat project yang benar-benar booming, ya memang tergantung developernya. Sama lah kayak beli apartemen. Kita beli apartemen kan sometimes ya kita ngelihat projectnya, fitur developmentnya bagus, tapi tengah jalan ternyata mangkrak. Ada yang akhirnya berhasil dan melipat harganya. Ya sama lah, selalu ada resiko, namanya bisnis, invest pasti ada resiko. Makanya kalau bisa pakai duit yang teman-teman nggak akan stres ya kalau duit itu hilang. Nah, teman-teman semua, ini kita contoh, kita lihat ya, Bored Ape Yacht Club ini itu kalau kita klik, kita bisa tahu floor price-nya. Ya, boleh dilihat sini, kita bisa tahu floor price-nya. Nih, bayangin, ada 10.000 item, ya, ownersnya ada 6.000, berarti kurang lebih satu orang bisa ada yang beli 1-2 ya. Nah, terus volume traded segini, dan ini floor price. Jadi harga termurah untuk satu unit NFT Bored Ape Yacht Club itu 71,99, 72 Ethereum. 72 Ethereum itu kalau kita kalikan nih, 72 dikali 55 juta aja, 3,9 miliar, 4 miliar. Hampir 4 miliar, satu harga terendah. Jadi kalau teman-teman beli Bored Ape waktu masih minting, waktu masih murah, itu saya lupa berapa juta lah, ya murah sekali. Terus dijual sekarang itu 4 miliar. Dan ada beberapa berita, bisa lihat ya di sini beritanya. Ini ada banyak berita ya, Bored Ape ini dibeli sama orang-orang terkenal dan laku miliaran. Ya ini contoh suksesnya. Jadi saya berharap ya Bored Bunny ini ya, sama-sama bored, tapi ini Bored Bunny ini ya bisa se-hype itulah, sehingga investasi yang kita keluarkan ini ibaratnya beli unit apartemen murah tapi nanti bisa berkali-kali lipat. Ini luar biasa. Nah, kenapa saya pilih Bored Bunny? Nah, karena Bored Bunny ini saya lihat ya dari hype-nya. Pertama, kalau kita lihat project ini biasanya kita join Discord. Discord tuh kayak Telegram channel lah, tapi bedanya Discord tuh aplikasi terpisah. Di dalam satu server Discord itu dia ada banyak channelnya. Jadi kita join servernya mereka. Saat kita join server Discordnya mereka, kita akan mendapatkan banyak informasi. Nah, saya akan perlihatkan Discordnya Bored Bunny. Nah, seperti ini ya. Dan luar biasanya adalah limit Discord itu kan 250.000 member. Hanya dalam waktu sekian hari, Bored Bunny ini nyampe limit full 250. Untung saya masih kebagian. Jadi saya masih kebagian, waktu itu saya lupa berapa. Sekarang udah full, orang nggak bisa join lagi. Ya, ini pertama saya pilih. Kenapa? Karena nggak semua community itu Discordnya full. Ini udah full mentok. Yang berikutnya, supply-nya terbatas, hanya 4.999. Dia biasanya di satu unit apartemen katakanlah 10.000 unit gitu ya. Ini Bored Bunny ini hanya ada 4.999 token NFT. Jadi sangat-sangat limited. Dengan demand yang luar biasa kenceng, supply-nya terbatas. Jadi ini luar biasa ya kalau saya nilai project-nya. Lalu yang kedua, nilainya juga lumayan mahal. Harganya tuh saat ini kita beli tuh 0,4, berarti 22 jutaan kurang lebih. Ya, saya ngelihat kalau dari awalnya aja segini, berarti ini cukup serius. Dan developernya juga sudah melakukan proses marketing yang luar biasa. Mereka melakukan proses campaign
dengan melibatkan banyak influencer, ada YouTuber, ada influencer, salah satunya adalah Floyd Mayweather, dia petinju, ada juga YouTuber dengan kalau nggak salah hampir 20 juta subscriber, itu juga join di community ini. Nah, saya ngelihat itu sebagai suatu hal yang positif ya, karena tidak semua project melibatkan influencer dan artis besar, nama-nama besar. Yang kedua, biasanya kalau suatu project di dalamnya ada nama-nama besar, itu kemungkinan besar nama-nama besar lain akan ikut ya beberapa hari ke depan. Saat ini sudah public mint. Nah, di proses Discord ini ya kita join, itu kita ada dua posisi ya, dua kemungkinan untuk kita mengambil mintingnya. Minting itu adalah proses kita beli saat orang lain belum beli lah. Jadi minting, minting itu adalah proses di mana kita beli NFT saat pertama kali launch ya, bisa dibilang pre-launch, pre-sale atau soft launch lah, seperti itu, sebelum public launch. Nah, soft launch-nya atau pre-launch-nya itu hari ini ya, tanggal 4 Januari, dan besok 24 jam kemudian baru public launch. Nah, saya alhamdulillah berhasil mendapatkan whitelist. Jadi whitelist itu biasanya terbatas. Kalau di sini whitelistnya 2000. Jadi dari 250.000 orang yang join di Discord, hanya ada 2.000 orang yang berhasil dapat whitelist ya. Dan alhamdulillah saya ikut whitelist, lalu saya udah setor alamat wallet saya. Sehingga saya harusnya insya Allah bisa ikut minting hari ini untuk 2.000 orang saja ya. Nah, kalau misalkan ya kita nggak dapat whitelist, kita tetap bisa beli, tapi di public mint. Nah, kerugiannya apa? Di public mint itu berarti kita dapat sisa, ibaratnya sisa unit ya, sama kayak Sumarecon lah, kalau jual rumah kan biasanya gitu. Dia akan blast ke database, orang beli, meskipun nggak ditempatin rumahnya, mereka beli tuh buat dijual lagi. Nah, banyak orang ikut whitelist itu niatnya gitu tuh, dia beli untuk nanti dijual lagi. Nah, kalau kita public mint berarti kita ya dapat sisanya, syukur-syukur masih dapat. Nah, tapi kalaupun kita masih dapat di public mint, biasanya kita kena gas fee, itu besar. Gas fee itu adalah fee transaksi lah kurang lebih. Nah, karena berebut, jadi gas fee-nya biasanya lebih mahal. Nah, 0,4 ini belum termasuk gas fee ya, jadi kemungkinan kita bisa keluar uang 25 juta, 26 jutaan lah untuk beli NFT ini. Hopefully dijual lagi bisa di atas 200 juta. Kita lihat nanti, kita bikin vlog lagi setelah ini naik harganya, amin ya. Nah, nanti di Discord ini ada banyak channelnya, ada announcement. Nah, ini announcement ini adalah channel official yang memberikan info-info terupdate ya. Tentunya dalam setiap project ini ada resikonya, kalau kita nggak ngerti kita bisa kena tipu ya. Banyak penipu, banyak scammers, nggak cuma di Indo, di luar negeri juga banyak banget scammers, banyak banget. Jadi kita harus mastiin ya, kalau kita mau transaksi, kita masuk ke menu channel official link dan hanya follow link ini aja. Kalau di DM sama orang-orang nggak dikenal tentang project yang ngakunya dari Bored Bunny, terus ngasih link yang lain selain dari official link ini, jangan percaya ya, karena banyak orang ketipu karena mereka berasa pengen cepet-cepet pre-sale, dikasih link, ternyata itu adalah link palsu ya, akhirnya duitnya keambil sama penipu. Nah, di official link ini nanti kita akan klik nih ya, link websitenya, dan saat sudah dibuka mintingnya, kita akan transaksi. Nah, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya saat kita proses transaksi. Dan jangan lupa di sini ada banyak channel lainnya. Jadi kalau teman-teman masuk Discord channel apapun ya, komunitas apapun ya, ada general chat, ada whitelisted chat untuk yang sudah masuk whitelist dan lain-lain. Nanti setiap Discord ini akan berbeda-beda. Dan menariknya ada channel khusus dengan negara masing-masing. Ya, Indonesia nih adalah populasi yang cukup besar juga saat ini. Awal tahun 2022 main di NFT global ya, hopefully dalam beberapa bulan ke depan di Indonesia juga akan ramai. Nah, ini sudah ada nih kolom chat khusus orang Indonesia, luar biasa ya. Di sini seru banget ya, kita chatting dengan orang-orang Indo juga yang ngerti NFT. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, nanti kita akan bahas proses mintingnya seperti apa. Mohon doanya, semoga projectnya bagus, investasi kita tidak sia-sia dan naik berkali-kali lipat. Amin.